Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Rayhan Ramandika dengan NIM 200-142 dari Prodi Teknik Perminyakan TPB. Di sini saya akan menjelaskan fluid mekanis. Nah, untuk memahami sifat fluida yang berbeda-beda, pertama kita harus memahami apa sebenarnya yang dimaksud dengan istilah properties of fluida. Nah, mekanika fluida adalah cabang ilmu yang mempelajari perilaku fluida, gas atau cairan. Nah, menurut definisi, apapun yang bisa mengalir itu adalah fluida. Contohnya itu seperti air yang kita minum atau juga udara yang kita hirup adalah contoh dari fluida. Pada dasarnya itu semua liquid dan gas adalah fluida. Nah, fluida sendiri itu ada 3 jenis. Yang pertama itu ada fluida kinematics. Fluida kinesmatics adalah istilah dari mekanika fluida yang biasanya itu merujuk pada deskripsi matematis belakang atau belaka atau spesifikasi bidang aliran dipisahkan dari perhitungan gaya dan kondisi yang memungkinkan benar-benar menciptakan aliran semacam itu. Terus kalau yang fluida statik atau juga hidrostatika adalah cabang mekanika fluida yang mempelajari kondisi kesetimbangan benda terapung dan benda terendam. Nah, fluida pada kesetimbangan hidrostatik dan tekanan dalam fluida atau diberikan oleh fluida pada gambar yang terbenam. Nah, jenis-jenis fluida tersebut tuh ada aliran lurus atau laminar, yaitu aliran fluida mulus. Nah, lapisan yang bersebelahan meluncur satu sama lain dengan mulus aliran turbulen. Nah, aliran turbulen itu yaitu aliran yang ditandai dengan adanya lingkaran-lingkaran tak menentu dan menyerupai pusaran. Nah, kalau yang fluida dinamisnya itu adalah fluida bisa berupa zat cair, gas yang bergerak untuk memudahkan dalam mempelajari fluida. Nah, di sini dianggap steady, yaitu mempunyai kecepatan yang konstan terhadap waktu, tak termapatkan, tidak mengalami perubahan volume, tidak kental dan tidak turbulen. Nah, tidak mengalami putaran-putaran dalam kehidupan sehari-hari. Banyak sekali hal-hal yang berkaitan dengan fluida dinamis ini. Nah, properties of fluida. Nah, fluida sendiri itu ada uh, 7. Yang pertama itu ada weight density, terus density, pressure, shear stress, viscosity, specific volume, specific gravity. Properties of fluida atau sifat zat cair. Nah, apabila ruangan lebih besar dari volume zat cair, maka akan terbentuk permukaan bebas horizontal yang berhubungan dengan atmosfer. Terus mempunyai rapat massa dan berat jenis. Terus dapat dianggap tidak termanfaatkan atau incompressible, mempunyai viskositas atau juga kekendalan, mempunyai koesi, adesi, dan tegangan permukaan.
different properties of fluid atau sifat cairan yang berbeda. Meskipun setiap cairan berbeda lain dalam hal komposisi dan kualitas tertentu. Ada beberapa sifat setiap cairan berbagi. Nah, properti ini dianggap dikategorikan sebagai luas di bawah. Nah, yang pertama itu ada sifat kinematik, yang dimana itu membantu dalam memahami gerakan fluida. Terus kecepatan dan percepatan adalah sifat kinematik dari cairan. Nah, sifat termodinamikanya itu membantu dalam memahami keadaan termodinamika fluida, suhu, kepadatan, tekanan, dan eltafi. Spesifik adalah sifat termodinamika fluida. Yang tiga itu ada sifat fisik, membantu dalam memahami keadaan fisik cairan seperti warna dan bau. Contohnya gambar ini ya. Terus weight density atau kepadatan berat. Nah, kepadatan fluida didefinisikan sebagai rasio massa fluida terhadap volume kepadatan gas tergantung pada ketekanan suhu, sedangkan kepadatan fluida tetap konstan. Nah, kepadatan airnya itu ada 1000 kilo kali meter min 3, sedangkan kepadatan udaranya adalah 1,225 kg dikali meter min 3. Ini delta sama dengan ini massa dikali G per V. Selanjutnya density, mass density atau kepadatan massa. Perbandingan massa zat cair dengan volume zat cair. Nah, density atau Pro sama dengan mass of fluid, Kg sama dengan per volume of fluid meter kubik sama dengan meter m per V, Kg kilo per meter kubik. Terus massa jenis air itu 1 galon per sentimeter kubik pada kondisi air 4 derajat Celcius. Contohnya gambarnya. Viskositas atau kekentalan. Nah, itu tuh daya tahan dalam suatu fluida dalam mengalir. Nah, rumusnya itu T sama dengan M kurung buka DC per DY. T-nya itu tegangan geser, N per meter persegi, terus viskositasnya itu dinamis NS per meter persegi, terus DC itu satuan kecepatan meter per sekon, terus DY itu satuan jarak antara satuannya itu meter. Terus viskositas dinamik, ada viskositas kinematik. Lanjut itu pressure atau juga disebut dengan tekanan. Tekanan fluida adalah gaya yang diterapkan oleh persatuan luas. Nah, rumusnya itu P sama dengan F per A. Yang dimana itu P itu tekanan, N per meter persegi. Atau juga PA. F itu F sama dengan gaya. Gaya itu Newton. N. A sama dengan luas bidang meter persegi. Nah, shear stress adalah tegangan geser, yang dimana gaya tersebut cenderung menyebabkan deformasi material dengan tergelincir di sepanjang bidang atau bidang yang sejajar dengan tegangan yang diberikan. Nah, rumusnya ini. Delta sama dengan F per A. Gambarnya.
surface tension atau tegangan permukaan. Nah, tegangan permukaan didefinisikan sebagai fenomena yang dimana permukaan cairan bersentuhan dengan fase lain. Nah, tegangan permukaan air pada 100 derajat Celcius adalah 0,059 N dikali meter min 1 dan pada 0 derajat Celcius adalah 0,079 N dikali M min 1 yang dimana itu delta sama dengan F per L. Tentanya itu tegangan permukaan N per M. Terus F itu gaya itu Newton N. Terus panjang itu L. Satuannya itu meter. Terus temperatur atau juga disebut dengan suhu. Nah, suhu adalah salah satu sifat termodinamika fluid yang menentukan keadaan panas atau dinginnya suatu cuaca. Nah, suhu juga diukur dalam Kelvin atau Celcius atau juga Fahrenheit. Nah, Kelvin adalah yang paling umum digunakan karena kemandirian dari sifat-sifat zat. Berikut grafik jenis yang menggambarkan suhu pada fluid. Nih gambarnya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata maupun perbuatan yang disengaja, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.